Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Anis Hafawati, dalam diskusi bahasa. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu untuk membahas sikap bahasa. Teman-teman sekalian, sikap bahasa juga merupakan kajian yang penting karena memiliki implikasi dalam berbagai aspek. Sikap bahasa dianggap mempunyai kontribusi atau pengaruh yang besar terhadap performa kebahasaan. Nah, sikap bahasa punya pengaruh terhadap pilihan bahasa, terhadap pergeseran bahasa, perubahan bahasa, pemertahanan bahasa, bahkan kepunahan bahasa. Lalu, apa itu sikap bahasa? Menurut Krida Laksana, sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa itu sendiri atau bahasa orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kan mengenal beberapa jenis bahasa. Mungkin ada yang menurut kita bahasa, oh ini keren, oh ini ternyata kampungan. Nah, kesan-kesan seperti itu merupakan sikap bahasa. Perasaan yang muncul ketika penutur berinteraksi dengan bahasa tertentu menunjukkan sikap bahasa. Contohnya, kita mungkin pernah menganggap, wah bahasanya keren ya, terus kita bangga menggunakannya. Atau sebaliknya, kita pernah menganggap bahasa tertentu itu kampungan, sehingga kita minder menggunakannya. Nah, semua gejala mental dan perasaan itulah yang menunjukkan adanya sikap bahasa. Nah, kita lanjutkan. Dari mana sih munculnya sikap bahasa itu? Ada dua teori yang dapat digunakan untuk menjawab mengapa kesan keren, kesan kampungan, dan kesan-kesan yang lain itu bisa muncul. Yang pertama, teori determinisme. Ini merupakan teori yang menganggap bahwa sikap dan perilaku seseorang itu dibentuk oleh lingkungan. Jadi, determinisme itu mekanisme perilaku yang kita peroleh dari lingkungan berupa respon tanggap. Kita mungkin menganggap bahasa tertentu keren. Ya, itu karena orang-orang di sekitar kita menganggapnya begitu mungkin, dan mereka merekomendasikannya ke kita. Artinya, sikap bahasa kita berasal dari lingkungan di mana kita berada. Kemudian yang kedua adalah teori indeterminisme. Teori ini teori yang bertentangan dengan teori determinisme. Jika determinisme menganggap bahwa sikap atau bahasa seseorang dibentuk oleh lingkungan, maka dalam teori indeterminisme menganggap bahwa manusia itu mempunyai kehendak yang bebas atau bebas memilih dan memutuskan. Jadi kita mau menyukai atau tidak menyukai sesuatu itu adalah pilihan yang bebas dan murni muncul dari diri kita sendiri. Nah, sikap bahasa muncul sebagai bentuk kehendak bebas seseorang. Tetapi dalam praktik, saya kira teman-teman baik determinisme atau indeterminisme tidak akan bekerja dengan benar-benar terpisah. Seseorang dibentuk antara pengaruh dari lingkungan dan tetap diputuskan oleh pilihan pribadi seseorang yang bersangkutan. Meskipun secara konsep itu merupakan dua hal yang berbeda, tetapi dalam praktiknya dua hal tersebut ternyata satu sama lain saling berkolaborasi. Hanya saja mungkin tetap saja akan ada yang lebih mendominasi, lingkungan, atau pilihan dan keputusan dari diri kita sendiri. Teman-teman sekalian, ternyata sikap bahasa seseorang itu berada dalam 3 tataran. Yang pertama, tataran kognitif, yang kedua, tataran afektif, dan yang ketiga adalah tataran konatif. Lalu, apa bedanya dari ketiga tataran tersebut? Yang pertama, pada tataran kognitif. Pada tataran ini, sikap bahasa seseorang itu berkaitan dengan pengetahuan terhadap bahasa, baik terhadap bahasanya sendiri atau terhadap bahasa orang lain. Yang kedua,
Pada tataran afektif, berkaitan dengan perasaan dan emosi. Jadi berkaitan dengan kesan yang kita terima dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga adalah tataran konatif, yaitu berkaitan dengan keputusan mau tidaknya menggunakan sesuatu. Ketika kita sudah menyukai sesuatu, maka kita akan cenderung menggunakannya. Misalnya, kita suka bahasa Indonesia, maka kita akan sering menggunakannya, bahkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari kan? Karena kita suka dan menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa yang keren, makanya kita menggunakannya. Namun sebaliknya, ketika kita menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa yang biasa aja, maka kita akan cenderung menghindarinya. Misalnya seperti itu. Terakhir, sikap seseorang terhadap bahasa itu bisa positif, bisa netral, atau bahkan negatif. Nah, sikap positif bahasa itu mempunyai 3 level. Yang pertama adalah kesadaran, yang kedua kebanggaan, dan yang ketiga adalah kesetiaan. Pertama, kesadaran. Pada level ini, seseorang akan bersikap positif ketika memiliki pengetahuan yang cukup terhadap bahasa tertentu. Misalnya tahu latar belakang bahasa tersebut bagaimana. Nah, kemudian ketika sudah mempunyai pengetahuan akan hal ini, maka akan naik tingkat ke tingkatan yang kedua atau ke level yang kedua, yaitu tingkat kebanggaan. Kalau sudah tahu latar belakangnya, sudah tahu baik buruknya misalnya, maka kita cenderung mempunyai rasa bangga kepada bahasa tersebut. Seperti bangga pada bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain misalnya. Nah, kemudian puncak dari sikap positif terhadap bahasa adalah kesetiaan. Kesetiaan berkaitan dengan keputusan, yaitu untuk menggunakan suatu bahasa dalam kehidupan sehari-hari secara proporsional. Misalnya, ketika seseorang yang pergi ke kota untuk kuliah atau untuk apapun, orang-orang yang setia terhadap bahasa daerahnya akan tetap menggunakan bahasa tersebut, tentunya secara proporsional. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup untuk diskusi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.